Berapa banyak jenis aksara yang kamu ketahui? Sahabat kenal, di kehidupan kita yang sangat modern ini, mungkin kita hanya menyadari satu jenis aksara, yakni alfabet Latin. Namun, perlu diingat kalau Indonesia sebenarnya juga punya jenis aksara khas yang berjumlah lebih dari 8 aksara, yakni aksara Jawa, Bali, Sunda, Lontara, Rejang, Lampung, Batak, Rencong, dan lain sebagainya. Salah satu yang paling kita kenal adalah aksara Jawa. Aksara Jawa merupakan salah satu turunan aksara Brahmi di Indonesia yang sejarahnya dapat ditelusuri dengan runut karena banyaknya peninggalan-peninggalan yang memungkinkan penelitian epigrafis secara mendetail. Sahabat kenal, akar paling tua aksara Jawa adalah aksara Brahmi di India yang berkembang menjadi aksara Palawa di India Selatan dan Asia Tenggara antara abad ke-6 hingga 8. Aksara Palawa kemudian berkembang menjadi aksara Kawi yang digunakan sepanjang periode Hindu hingga Buddha antara abad ke-8 hingga 15. Di berbagai daerah Nusantara, aksara Kawi kemudian berkembang menjadi aksara-aksara tradisional Indonesia yang salah satunya adalah aksara Jawa. Sahabat kenal, aksara Jawa sebagaimana yang kini dikenal berangsur-angsur muncul dari aksara Kawi pada peralihan abad ke-14 hingga 15 ketika tanah Jawa mulai menerima pengaruh Islam yang signifikan. Selama kurang lebih 500 tahun antara abad ke-15 hingga awal abad ke-20, aksara Jawa aktif digunakan sebagai tulisan sehari-hari maupun sastra Jawa dengan cakupan yang luas dan beragam. Pada silang waktu tersebut, banyak daerah Jawa yang terpencil dan sulit berkomunikasi antara satu sama lainnya, sehingga aksara Jawa berkembang dengan berbagai macam variasi dan gaya penulisan yang digunakan silih berganti sepanjang sejarah penggunaannya. Nah, sahabat kenal, ada juga versi legenda yang menceritakan tentang sejarah aksara Jawa, yaitu legenda Aji Saka. Aji Saka adalah legenda Jawa yang mengisahkan tentang kedatangan peradaban ke tanah Jawa, dibawa oleh seorang raja bernama Aji Saka. Kisah ini juga menceritakan mengenai mitos asal-usul aksara Jawa. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban atau tata tertib dan keteraturan ke Jawa dengan mengalahkan raja raksasa jahat yang menguasai pulau ini. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarik tahun Saka atau setidak-tidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Kerajaan Medang Kamulan mungkin merupakan kerajaan pendahulu atau dikaitkan dengan kerajaan Medang dalam catatan sejarah. Konon nih sahabat kenal, menurut legenda ini, aksara Jawa terlahir dari cerita pemuda sakti bernama Aji Saka yang pergi mengembara ke kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan tersebut memiliki seorang raja raksasa bernama Dewata Cengkar yang amat rakus dan senang memakan daging manusia. Demi menghentikan kebiasaan sang raja, Aji Saka pun bertolak ke sana. Aji Saka memiliki 2 orang abdi yang sangat setia bernama Dora dan Sembada. Suatu ketika, Aji Saka pergi mengembara ke kerajaan Medang Kamulan dan mengajak Dora untuk menemaninya. Sementara itu, Sembada diperintah untuk tetap tinggal di Pulau Majeti karena harus menjaga keris pusaka milik Aji Saka agar tidak jatuh ke tangan orang lain selain dirinya. Sesampainya di kerajaan Medang Kamulan, Aji Saka segera menghadap Prabu Dewata Cengkar untuk meminta sebidang tanah seukuran kain surban kepalanya. Permintaannya ini adalah sebagai syarat bahwa Aji Saka bersedia menjadi santapan sang raja asalkan ia mendapatkan tanah yang ia mau. Akhirnya sahabat kenal, Prabu Dewata Cengkar mengamini permohonan Aji Saka. Ia mengukur tanah menggunakan kain surban Aji Saka. Namun tak disangka, kain surban tersebut semakin lama semakin meluas hingga membuat Prabu Dewata Cengkar mundur dan terus mundur sampai mendekati jurang. Sayang sekali sahabat kenal, Prabu Dewata Cengkar tidak dapat menyelamatkan diri dan mati terjatuh dari jurang. Sejak saat itu, Aji Saka diangkat menjadi raja kerajaan Medang Kamulan.
Lantas Ajisaka teringat dengan pusakanya yang ditinggal di Pulau Majeti. Ia pun mengutus Dora untuk mengambilnya dari Sembada. Sesampainya di Pulau Majeti, Dora segera meminta pusaka Ajisaka yang dijaga oleh Sembada. Namun rekannya itu tidak mau memberikan pusaka tersebut karena teringat dengan perintah Ajisaka. Sementara itu, Dora juga bersikukuh bahwa apa yang dilakukannya adalah perintah dari Ajisaka. Mereka pun berdebat dan bertarung. Sayang sekali, keduanya akhirnya tewas. Mendengar kedua abdinya tewas, Ajisaka pun menyesali apa yang telah dilakukannya. Lantas untuk mengenang, ia melantunkan pantun Hono Coroko yang penuh makna dan kemudian terciptalah susunan aksara Jawa. Hono Coroko berarti ada dua utusan. Doto Sowolo artinya terjadi pertarungan. Podo Joyonyo artinya mereka sama-sama berjaya. Dan Mogo Botongo yang berarti dan akhirnya mereka menjadi batang atau bangkai atau mati. Namun perlu diingat sahabat kenal, legenda tetaplah legenda yang hanya dapat diambil hikmahnya saja. Sejarah aksara Jawa yang asli secara runut seperti yang dipaparkan di awal tadi.